Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah ilah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-musannif rahimahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid dharaini amin. Suara saya dengar nggih, terus layar niki wonten nggih? Ya Ustaz. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidah al-hadiyah wal ishrun. Kalau bahasa Arab seperti itu. Dimatikan langsung. Terus al-adatu muhakkamah. Adat, kebiasaan itu bisa menjadi sebuah hukum. Minha bai'a syai'an. Itu bukan toi'an. Syai' banyak ketikan salah ternyata di sini. Bai'a syai'an wa atlaqa nuzila ala naqdil ghalib. Ada seseorang itu menjual sesuatu. Menjual sesuatu wa atlaqo dan mutlakkan. Sopoman nuzila maka ditempatkan. Ya, ditempatkan opo syai ala naqdi atas nakat al-ghalib yang biasa, yang sudah lumrah. Naqdun itu mata uang. Jadi adat sebagai hukum yaitu ada orang yang menjual sesuatu kemudian secara mutlak, maka yang dipakai adalah nakad yang ada di situ. Jadi kalau di Indonesia ya rupiah, kalau di Amerika ya dolar, itu ya. Jadi sesuai dengan nakad yang ada di situ. Terus ghalabat al-muamalatu bijinsin minal urut au nau'in minhu. Ghalabat maknanya menang aslinya, tapi langsung mendominasi berarti. Mendominasi al-muamalah sebuah muamalah bijinsin dengan satu jenis au nau'in atau macam minal urudi dari urut barang dagangan insorofah asaman ilaihi indal itlaq, maka saman itu kembali kepada nauki secara mutlak karena itu seperti mata uang. Jadi ketika di suatu daerah ya itu muamalahnya itu dengan jenis atau macam. Ini barter, barter itu kemarin ada tesisnya, disertasinya siapa ya, doktor Malang itu di UIN, itu katanya ada barter itu, sekarang masih ada, penelitiannya di mana gitu, ada sampai sekarang, ada nggak pakai uang, tapi sulit ya karena uang itu sebagai transaksi ya itu sudah, tapi ada katanya daerah itu yang pasti pakai barter lah di sini ya. Jadi muamalah dengan jenis ditukar sama jenis, misalnya apa namanya, tapi jenisnya itu insorofat saman ilaihi, jadi hakikatnya tetap pada mata uang di situ, artinya harganya sama. Jadi misalnya ya, beras ditukar dengan pisang misalnya, jadi beras itu kalau disamankan, dihargakan, ditaksir itu yaitu 20.000 misalnya beras yang ditukar gitu ya, yang mau ditukar. Kemudian apa namanya, pisang itu kalau dijual juga saman, jadi sama. Jadi samannya itu insorofat saman ilaihi. Jadi hakikat ya gitu ya. Kembali kepada hakikat uang itu maksudnya. Menempati, jadi jenis itu menempati di tempat uang gitu loh maksudnya. Jadi barter gitu ya. Jadi yang jinsin itu beras sama beras misalnya. Artinya samanya sama gitu. Beras ya, intinya itulah barter gitu ya. Terus fidukhulil hammam, di dalam masuk
kamar mandi. Biasanya kita kalau sudah ke kamar mandi sudah biasa itu naruh gitu, ada kotak gitu loh ya. Meskipun tidak ada orangnya misalnya, secara umum di situ ngasih ya sudah. Jadi ada sebuah kebiasaan. Tetapi yang saya ketahui kalau di pom bensin ada orangnya. Terus di mana ya? Di Sunan Ampel pun ada. Sunan Ampel itu ada orang yang menunggu bayar mas, katanya. Ada orang yang bilang gitu. Jadi kalau sudah kebiasaan ya sudah berlaku gitu ya. Wal akli, dan memakan min ta'amil muqaddam, dari makanan yang disediakan, disuguhkan, diafatan, hal sebagai jamuan gitu ya. Tapi bila lafdin, tidak ada lafat, maka arruju ilal ada. Adapun rujuknya ilal ada, kembali kepada kebiasaan majanan wa adamahu. Baik itu secara gratis atau tidak gratis. Jadi ketika kita bertamu kepada seseorang, kemudian ada hidangan yang di depan kita, kemudian kita memakannya, tetapi hidangan itu tidak ada lafaz, maka ya sebagaimana biasanya gitu, hidangan ya sudah halal gitu. Mungkin artinya tidak usah membayar gitu loh. Kecuali ini hidangan makan 2.000. Jadi ada lafaz. Jadi kalau tidak ada lafaz ya sudah seperti biasa saja lah gitu. Jadi halal gitu, tanpa gratis, maksudnya gratis tanpa bayar gitu. Sesuai dengan itu ya. Makanya dalam warung itu, warung-warung makanan itu harusnya ada apa, banner pecel 5.000 itu harusnya ada. Karena bahaya kalau tanpa lafaz. Harus ada itu. Terus visinil haid, wa aqlil haid, wa nifas, wa tuhur. Paling sedikitnya apa, di dalam usia haid, eh, usianya berapa haid sudah ya. Kalau perempuan berapa, bisa 9 tahun bisa kayaknya perempuan itu. Atau sudah tidak haid tapi sampai balew, maka dikatakan sudah taklif, kalaf. Wakul haidi wan nifas wa tuhur, paling sedikitnya haid, nifas, sucian, itu kan patokannya ke Imam Syafi'i ya. Jadi sehari berapa, apa namanya, haid sehari semalam, minimal berapa, paling berapa itu. Ini patokannya ke Imam Imam Syafi'i. Yang banyak Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i itu ya betul gitu. Banyak yang jumhur ke situ. Wa ghalibuhu wa ghalibuha wa aktsaruha arruju ilal adha. Jadi kembali kepada kebiasaan, bagaimana kebiasaannya, haidnya berapa hari, terus apa namanya, sucinya gitu. Ya itu ya. Terus istajara al khiyat wa nusja sahhahar rafi'i rahimahu fil khayti wal khibri ya, bukan khairi itu ya, khibri arruju ilal adha. Jadi ada orang yang menyewa khiyat, tukang jahit, dan tukang tenun. Jadi Imam Rafi'i mensohikan itu haid dan khibro itu tergantung kepada kebiasaan. Jadi kebiasaannya misalnya nih, kebiasaannya itu kita ketika ke tukang jahit, Pak, tolong jahitkan ini. Benangnya itu ya, khaid itu, fil khaiti wal khibri, benang atau tinta untuk menenun itu tergantung kebiasaan. Kalau misalnya di sini rata-rata, kalau di sini itu benangnya itu dari sana, dari orang yang tukang jahit itu, bukan dari saya juga. Tapi mungkin ada satu daerah yang benang sama bajunya apa, kainnya itu dari orangnya, mungkin ada. Jadi tergantung ya, tergantung kebiasaannya di situ bagaimana. Terus wa'lam innama tu'tabarul adu idat torodat fa'init torobat, ada doknya itu, fa'init dok torobat fala wajibal bayan. Tahukah, ketahuilah bahwa adat yang dianggap tuktabar itu ketika idat torodat, ketika berlaku umum, ketika sudah menjadi kebiasaan, maka itu dianggap sebuah adat. Tapi dalam tanda kutip ya, catatannya adalah adat yang benar. Meskipun adat, tapi tidak benar, ya sudah salah secara syariat. Jadi yang disebut adat di sini
berlaku umum tapi juga benar dalam syariat. Terus fa ini torobat jikalau tidak teratur asalnya ini kacau torobat itorobat ini. Jadi tidak apa tidak berlaku, tidak bolak-balik berlaku, maka fala ibrota biha. Ini ada sebenarnya di takliknya ini. Fala itu maksudnya apa? Fala ibrota biha. Maka tidak dianggap ada. Wajibal bayan maka wajib bayan keterangannya. Bagaimana akadnya apa? Harus bayan. Oke, terus al-qaidah ats-tsaniyah wal ishrun. Ma gharada bihi asyar'u mutlaqan wala dabita lahu fihi wala fil wati yurja'u fihi ilal uruf. Perkara yang datang dan syariat itu memutlakkannya wala dobit tidak ada batas. Mutlak itu min ghairi takyid, tidak ada batas mutlak. Wala dobito lahu tidak ada batas bagi syara fihi di dalam ma wala fil wati dan tidak ada dobit juga fil wati dalam bahasanya yurja maka dikembalikan fihi di dalam ma itu ilal uruf kepada uruf. Jadi perkara yang datang, yang syara itu memutlakkannya, tidak membatasinya, dan juga tidak ada batas di dalam pembahasannya, filuahnya dalam bahasanya, maka dikembalikan kepada uruf. Uruf lagi, terus uruf ini ya. Minha al-iktifa, mencukupkan, mengambil cukup, cukup finiyati sholati di dalam niat sholat, bil mukoronah dengan mukoronah berbarengan, al-urfiyah yang itu sifatnya uruf bihaitsu sekiranya yu'addu sudah dianggap sopoman musolli istahdiruna itu sudah hadir sopoman ili sholati untuk sholat. Jadi di dalam niat sholat itu kita cukup saja dengan mukorona uruf. Sebenarnya mukorona itu bi'an korona bijus'in minat takbir. Jadi sebenarnya di dalam niat itu ya mukorona itu ada dua. Mukoronah uruf, mukoronah istihdor. Jadi mukoronah uruf itu ketika mulai dari A, Allahu Akbar sampai ro, lafat A sampai ro itu yang tiga itu ada. Fardu, ta'yin, qasdul fi'li. Apa itu di dalam? Ya, di dalam kitab Yaqutun Nafis itu ada kan. Fardu, ta'yin, mentakyin, dan usolli. Sholli, fardu ya. Itu harus ada ya, fardu, ta'yin, qasdul fi'li. Ini yang kita bisanya. Tapi yang dimaksud dari di sini itu maksudnya apa namanya? Tidak sampai seperti ini ya. Karena istihdor itu sulit. Yang bisa istihdor itu Imam Ghazali. Makanya uruf itu biqaronah bil urfi itu tidak apa-apa lambat dengan yang tiga itu, yang mendatangkan tiga itu. Jadi sebenarnya dalam konsep fikih ini agak ada khilaf juga sebenarnya. Ada yang mengatakan ketika mengangkat tangan itu harus niat bagaimana maksudnya? Allahu Akbar itu bil muqarrarah itu bagaimana? Ya sudah lah, secara uruf saja lah. Jadi kita ngangkat ya sudah kita mau sholat gitu. Jadi sholat terus kadang kita itu menghadirkan saya sholat duhur 4 rakaat itu kadang setelah Allahu Akbar ketika baru ada ya seperti itulah uruf. Tapi yang istihdor itu hanya Imam Ghazali itu yang benar-benar dari usolli sudah ada itu sudah ini sudah sulit ini istihdor ya sudahlah secara uruf saja bagaimana gitu. Yang penting ada fardunya, ta'innya, qasdul fi'linya. Walaupun lambat, walaupun tidak sama dengan dari A sampai Ro gitu. Itu ya. Al-hirzu terjaganya barang. Tempat hirzun ini tempat menyimpan barang, terjaga penyimpanan gitu. Fisar koti di dalam hukum pencurian wa tafarruq dan berpisah bil baik di dalam baik wal qabdu fihi. Jadi sarokoh itu tergantung dari adatnya, hirzunnya bagaimana. Misalnya begini, tempat menaruh sepeda motor gitu ya, motor di dalam rumah. Ya,
sepeda motor itu. Maka kita kalau kita taruh di di jalan raya misalnya, atau uang lah, uang kan ditaruh di dompet. Nah, taruh di jalan. Jadi hukum adanya dari saroko itu ya ketika ada di dompet kemudian dicuri oleh orang maka masuk ke dalam pencurian sarko itu. Tapi kalau di jalan ya sudah masuk ke lukoto. Jadi itu ya. Jadi konsep dari hirzun fi sarko itu ya sarkonnya di mana apa? Hirzunnya di mana? Oh, tafarruq fil baik, berpisah di dalam majelis. Artinya ketika sudah kita bertemu, bisa ya sudah berarti deal. Tidak ada khiyar lagi, tidak ada wis saya nggak mau gagal, nggak boleh sudah tafarruq sudah. Jadi hukumnya kembali apa namanya? Kembali kepada uruf ya. Bagaimana tafarruq fil baik wal qabdu, nerima barang, kalau sudah nerima ya sudah deal berarti. Gitu. Minha al baik bil mu'atoh. Atau ini serah terima tapi tanpa ijab kabul. Li'annahu lam yusihha fi syara'. Karena hal itu awalnya tidak sah di dalam syariat. I'tibaru lafzi. Karena mengibaratkan memandang lafaz. Seharusnya kan ada ijab kabul dalam syarat syarat rukunnya itu dalam jual beli itu. Jual beli kan harus ada ijab kabul. Terus fawajabar rujuk ilal uruf, maka rujuknya itu kembali kepada uruf. Fi hadza makhtaron Nawawi rahimahullah wal mu'tamad. Tapi ini yang dipilih oleh Imam Nawawi. Mu'ato itu tapi dalam ini ya, dalam muhaqqarat, dalam barang-barang yang kecil. Misalnya beli permen ya sudahlah, langsung tanpa ijab kabul beli. Harusnya kan saya beli ya saya menjual gitu. Biasanya kalau muhaqqarat itu kecil, biasanya gitu. Kalau di Madura gitu. Kalau saya pernah ikut kakek itu beli beli sapi, harganya 6 juta. 6 juta berapa gitu lupa saya. Waktu kecil itu. Dia ngomong kakek itu, "Saya beli ya saya menjual," katanya. Jadi betul berarti muhaqqarat itu ya mu'ato biasanya beli beli apa yang kecil-kecil itu beli nasi misalnya 5.000. Akad ini sebenarnya ada ulama yang tidak meng apa memfasidkan. Jadi ada ulama yang memfasidkan, ada ulama yang tidak memfasidkan. Jadi tergantung ya khilaf sebenarnya. Tapi karena lil hajah ya sudahlah secara kebiasaan gitulah, kebiasaan al-ada maka mungkin. Jadi di lantaran tahkir itu ada dalam bab bab mu'atta ini. Kita buka saja nanti tentang mu'atta ini ya. Dan ada fikihnya. Terus al-qaidah tsalits wal ishrun. Kaidah yang ke-23. Al-ijtihadu la yangkut bil ijtihad. Ijtihad itu tidak batal, tidak rusak bil ijtihadi dengan ijtihad yang lain. Sebentar, saya tak rubah ini layarnya takut ada yang nggak bawa kitab. Nih ya. Jadi li'annal ijtihad tsani, ijtihad yang nomor 2 laisa aqwa minal awal. Ijtihad yang kedua itu tidak lebih kuat ketimbang yang pertama. Contoh, lau taghayyara ijtihadun fil qiblah amila bisani, maka wala qada'a hatta law shalla arba'a rakaatin arba'i jihatin fala qada'a. Jadi ada orang tuh sholat, dia berijtihad bahwa kiblat itu di arah sana misalnya. Sehingga rakaat pertama itu dia menghadap ke sana. Kemudian ketika rakaat kedua dia yakin wah kayaknya di sana sih. Dia merubah tuh dari sini berubah ke sini. Misalnya di sana yang betul. Sampai lausolla arba'a rakaat sampai 4 berubah arah semua itu. Maka fala qada. Maka tidak usah qada ya. Kenapa? Itu tadi itu laisa aqwa minal awal itu ya. Terus lau hakamal hakim bisyai summa taghayyara ijtihaduhu lam yangqit al awal. Jikalau ada hakim memutus perkara, summa taghayyara kemudian berubah. Ijtihadnya hakim itu kemudian summa ya, kemudian. Jadi bisa ada jarak ini berarti. Berubah ijtihadnya maka lam yangqit al awal.
tidak sampai membatalkan, merusak kepada ijtihad yang pertama. Tetapi ketika ada kasus yang sama, maka ketika ada kasus yang ini ya, catatannya di sini, ketika ada kasus yang sama, maka yang kedua itu tetap dipakai. Ketika ada kasus yang sama di kemudian hari, maka yang kedua itu tetap dipakai. Gitu ya. Jadi dalam hakim di sini tetap dipakai. Kasus banyak ya, kadang hakim itu berubah ijtihadnya, maka ya tetap dipakai gitu loh. Yang kedua, tapi tidak sampai yangkit, tidak sampai membatalkan kepada yang pertama, tapi tetapi dipakai yang kedua gitu loh. Minha lau khola'a, jikalau orang itu menghulu itu kompensasi. Misalnya ada perempuan istri yang bilang ke suaminya, Mas tolong talak saya, kamu tak kasih 20 juta, dia ada iwat. Kemudian lau khola'a zaujatahu, ada orang yang menghulu istrinya salasan dengan 3 kali. Saya menghulu sampai 3 kali gitu loh. Kemudian tazawwajaha ar-rabi'ah. Kemudian dia mengkawini lagi, menikahi lagi yang keempatnya. Harusnya kan pakai pakai muhalil kan, kalau talak 3 itu talak 3. Bila taqaddumin nikahi laini, dengan tanpa mendahului nikah al-ghair kepada muhalil. Ghair itu orang lain, artinya muhalil yang harus ada orang lain dulu, kemudian baru bisa dinikahin, talak baru kan gitu konsepnya kalau talak 3. Li'tiqadihi, kenapa orang itu tanpa langsung muhalil? Karena dia yakin bahwa annal khulu fashun, bahwa khulu itu hanya rusak, hanya fashun, jadi boleh kita langsung rujuk tanpa ada muhalil. La tolakun, tidak talak. Jadi khulu itu awalnya orang itu berkeyakinan bahwa itu hanya fashun, bukan talak. Jadi summa taghayyara, kemudian dia ijtihaduhu ila annal khulu tolak. Kemudian dia berubah ijtihadnya bahwa khulu itu talak. Bagaimana ketika seperti itu? Yang kedua ini, summa taghayyara ijtihadnya yang kedua itu khulu itu tolak. Wa huwa bakin ma'aha, tetap bersama istrinya itu bidzalika nikah. Jadi tetap ya. Ijtihad yang pertama menganggap bahwa itu adalah fashun. Lah, ijtihad yang kedua talak. Bagaimana di sini? Maka ijtihad yang pertama itu tidak rusak. Apa? Ijtihad yang kedua tidak merusak kepada yang pertama. Makanya fahuwa bakin, gitu ya. Lah, dengan kasus ini Imam Ghazali memberi komentar, in hakama hakimun bisihatihi, jikalau hakim menghakimi sahnya pernikahan yang tadi itu, lam yajib alaihi mufaraqatuhu. Jadi tidak wajib bagi hakim memfariknya, memisahkannya. Ko in taghayyara ijtihaduhu, walaupun hakim itu berubah, lima yalzamu min firoqiha min taghyiri hukmi hakimin fil mujtahad. Walaupun ijtihadnya hakim itu berubah tetap ya. Tidak boleh memfariknya hakim itu. Wa in taghayyara ijtihaduhu lima yalzamu min firoqiha min taghyiri hukmi hakimin. Itu tetap tidak boleh. Wa illam yahkum hakimun, jikalau hakim itu tidak menghakimi fafihi di dalam pernikahannya, taraddud, maka hukum itu dilema. Taraddud itu ya tidak ada, bingung, dilema. Masih di dalam taraddud, keraguan. Wal mukhtar, tetapi pendapat yang dipilih wujubul mufaraqah, tetap dipisahkan, lima yalzamu min imsakiha minal watil haram, tetap di pendapat yang lebih yang dipilih tetap itu dipisah, untuk mencegah wati haram alal mu'taqidihi, atas i'tiqad hakim asani yang kedua. Begitu ya, jadi mukhtar.
Tambihun makna hadhil qaidah, makna kaidah ini al-ijtihadu la yanqud bil ijtihad fil madi. Ijtihad yang pertama tidak bisa rusak dengan ijtihad. Ijtihad tidak bisa merusak kepada ijtihad yang lalu. Yang kedua ini berarti. Lakin bitaghayyuril hukmi, tetapi ketika perubahan hukum fil mustaqbal di masa yang akan datang karena lintifa tarjih, tidak adanya tarjih al-an. Oleh hada, karena hal ini yuk malu, maka diamalkan ijtihad asani yang kedua fil kiblati di dalam kiblat walang yangkut mamado, tidak sampai merusak kepada yang dulu. Misalnya contoh yang lain, contoh Ka'bah misalnya fil kiblat ya. Contoh Ka'bah misalnya pertama Ka'bah kan apa kan kita sholat ke Ka'bah dulu itu masa Rasul. Kemudian dirubah, anggap itu di ijtihadi ke Baitul Maqdis gitu ya. Apakah em, harus dikodok sholatnya yang waktu di Ka'bah di Mekah? Ya tidak, karena ijtihad yang kedua itu tidak sampai merusak kepada yang pertama, tetapi tetap dipakai yang kedua. Artinya Baitul Maqdis waktu itu ya jadi arah untuk sholat gitu loh. Kalau mau ta'ala fastabiqul khairat, berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Al-qaidatul rabi'ah wal ishrun al-itharu bil ibadati mamnu'un. Jadi ini ya, ternyata dalam kitab Mabadi ini ketika ada dalil Quran itu nyambung ke bab setelahnya ternyata. Kemarin contohnya misalnya wa'mur bil ma'ruf wa'rid bil anil jahilin, ternyata al-adah muhakkamah. Ini nyambung gitu loh. Ini fastabiqul khairat babnya al-itharu bil ibadati mamnu'un, tentang masalah ibadah, ithar. Nah ini, fastabiqul khairat al-itharu bil ibadati mamnu. Jadi nyambung ya dari ayatnya ke bab setelahnya gitu loh. Terus ya, jadi al-itharu bil ibadati mamnu. Mengedepankan orang, mempertaskan orang bil ibadati di dalam ibadah mamnu, itu dilarang. Contohnya al-itharu bisofil awal, mengedepankan orang di dalam soft pertama. Misalnya masuk masjid, kemudian ada soft yang kosong. Monggo, 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 monggo. Jadi orang lain yang disuruh maju gitu loh. Monggo, monggo, monggo. Itu mamnu ya. Harusnya ya sudah kita saja yang di depan gitu. Katanya soft yang awal itu dapat pahala apa? Kan ada itu di apa? Di kitab-kitab itu. Terus al-itharu bima it-tahara wa bisa tiril ya. Bi, bukan yu. Bisa tiril aurati, dan menutup aurat. Jadi ada apa namanya air suci untuk bersuci. Monggo sambil itu mamnu ya. Dan menutup aurat. Misalnya ada aurat kebuka misalnya. Terus ada orang, silakan sampai aja yang nutup, sampai aja yang nutup. Jadi itu mamnu ya dalam ibadah ya. Alitharu litolabi ghairihi. Ithar dalam meminta selain orang, linaubatin, karena giliran fikiratil ilmi, dalam bacaan ilmu. Jadi misalnya baca Al-Quran misalnya, sudah apa namanya, ketika di gilirannya terus nyuruh orang, kamu saja baca, sampai aja yang baca Quran. Jadi gitu ya. Maklum ini wis maklum. Al-itharu bi qada'i hajatil muhtaj, mengedepankan apa namanya, memenuhi hajatnya orang yang butuh, muhtaj, kait amil masakin wal yatama. Jadi nyuruh orang untuk mengasih makan orang miskin padahal dia suge. Semen aja yang ngasih makan. Itu ya. Kalau ta'ala wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khososo. Ini ayat tentang kaum muhajir dan kaum ansor, yang mana mereka mengedepankan orang-orang muhajir. Kaum ansor mengedepankan kaum muhajir
Padahal walau kana bihim khososo. Padahal dirinya itu masih keadaan susah, khososo. Ya gitu ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. 1 atau 2 orang. Monggo. Kayaknya ini sudah maklum ya. Jadi nggak ada pertanyaan. Ini masih jam berapa? Setengah 5. Atau dilanjut saja? Ya, Ustaz, lanjut aja, Ustaz. Biar Lanjut cepat saja, khatam. Ustadz. Oh, oke. Biar cepat khatam nih. Ini 4 soalnya sudah. Tabarukan. Empat kaidah sudah. Karena kan 4 ini. Al-qaidah al-khamis Oh, misrun al-itharu bi ghairil ibadati matlubun. Nah, ini kebalikannya. Di itar di dalam selain ibadah itu dituntut. Makanya saya bilang tadi, jadi ayat ini wa yu'thiruna itu nyambung dengan yang kaidah yang setelahnya ya. Bagus ini kitab ini. Jadi al-ithar bi ghairil ibadati matlubun. Selain ibadah itu dituntut, disopre. Al-itharu bil maskani. Itu maskani, tempat itu mengedepankan tempat untuk orang lain gitu ya. Jadi kita sudah punya tempat nih, ada tawaran, ini tempat ditempati ya. Terus ada orang yang membutuhkan, ya sudah sampai tempatin saja. Jadi lebih kepada orang lain, percaskan kepada orang lain. Al-itharu bil libas sama juga. Misalnya ada bagi-bagi baju misalnya, monggo sampean dulu. Wong partai kok. Baju partai, saya partai PKB. Jadi misalnya ya, mohon maaf. Misalnya gitu loh, ada orang yang baju apa ngasih ngasih kaos, kasih partai itu ya. Kaos-kaos partai itu. Silakan sampai saja dulu karena saya PKB bukan Gerindra misalnya. Ya, ini cuman contoh saja itu loh. Jadi itu ya. Jadi alithar bitoam misalnya. Ada misalnya ada tahlilan gitu ya. Ada kumpulan, ada pengajian, kemudian ada nasi. Monggo sampean dulu, Pak, sampean dulu. Terus kami belakangan gitu. Jadi ini tetap apa namanya? Dimatlub, dianjurkan, dituntun. Terus tarkul akhdi min malis sodokot itharon lil ghairi. Meninggalkan untuk ngambil dari sodoko, harta sodoko, ada orang yang ngasih. Sudahlah buat dia yang lebih membutuhkan daripada saya gitu loh kan. Jadi kita tinggalkan sodoko orang itu demi orang. Silakan Pak, sampean aja Pak, misalnya gitu. Jadi mendorong, mempertaskan yang lebih ini ya. Terus minha tarkut tijoroh, meninggalkan berdagang, fisye di dalam satu yarju yang mengharap orang itu seseorang fihi di dalam syai ribhan kepada untung liwerihi selain orang yang awal tadi. Jadi ya, misalnya ada tempat apa namanya yang orang itu butuh juga, kita sudah ini sudah kaya lah, nggak katakan punya gitu loh, ya sudahlah kasihkan ke orang lain yang orang itu membutuhkan apa namanya untuk juga berdagang di situ untuk laris, tapi repot ya, pada faktanya disaingin. Disaingin wong kita sama-sama cari ya rezeki kok ngono sih. Tapi beneran ini dalam kaidah ini ya, di isar biwil ibadah matlub. Tapi dalam tanda kutip ya, kalau kita juga apa namanya masih butuhkan juga, masih butuh terhadap itu, ya gimana lagi? Sama-sama butuh. Yang penting yang tidak saling mencelakakan, tidak saling memfitnah. Bagaimana ala Rasulullah lah, dagang ala Rasulullah gitu loh. Jujur gitu kan, saling membantu. Gitu. Tapi ini sulit tapi ya, susah. Ya memang gimana lagi? Ya kita harus, ya kita yang harus melakukan, siapa lagi? Gitu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ini jatuh
Setelahnya tasarruful imam. Di setiap kalian itu, di antara kalian itu pemimpin, dan setiap di antara kalian dimintai pertanggungjawabannya an ro'iyatihi, dari yang dipimpin masyarakat. Sehingga di bawahnya ada tasarruful imam ala ro'iyati manutun bil maslahah. Saya baru paham ini, kitab ini ternyata ketika ada dalil, baik itu Quran atau hadis, itu nyambung ke bawahnya. Mungkin itu, ini sudah 5 soalnya. Karena kalau ini enggak nyampe 15 hari nanti. Mungkin ada yang mau ditanyakan? 1, 2, monggo. Di kolom chat mungkin. Enggak ada nggih? Oh. Ustadz, arti ribahan tadi apa Ustadz? Ribhun, keuntungan. Oh, keuntungan. Nggih. Keuntungan. Mungkin yang lain sedang masak-masak mungkin ya, atau cari malam gitu, cari buka. Mungkin itu ya. Besoknya kita ke tasarruful imam ala ro'iyati manutun bil maslah. Mungkin semoga pertemuan hari ini mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan share dari yang pengarang dan yang punya hutang, baik yang hadir sekarang maupun yang tidak hadir sekarang, hutangnya dilunaskan. Dan kalau yang tidak punya uang, semoga mungkin ada rezeki yang datang secara tiba-tiba, gitu. Secara min haitsu la yahtasib gitu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kan. Siratal